Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Boru Tarigan dengan NIM 2103200020. Nah, untuk video selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang materi tentang advokasi. Nah, advokasi ini merupakan suatu upaya untuk memenuhi ataupun memahami serta mengejar tujuan dan mendukung perubahan sosial. Nah, advokasi ini pada dasarnya adalah serangkaian tindakan untuk mendukung ataupun memperjuangkan suatu ide ataupun tujuan tertentu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, advokasi ini adalah istilah pembelaan. Nah, jadi secara bahasa advokasi ini diartikan sebagai pembela. Advokasi juga merupakan suatu upaya ataupun tindakan yang bertujuan untuk memperjuangkan suatu gagasan, hak ataupun kepentingan dengan cara menyuarakan, memperjuangkan dan mempengaruhi kebijakan ataupun opini publik. Adapun beberapa pelaku dari advokasi. Nah, pelaku dari advokasi ini biasanya dilakukan oleh seseorang, kelompok ataupun sebuah organisasi dengan syarat mereka harus paham apa masalah ataupun kemampuan yang dipercayain ataupun dihormati. Nah, peduli terhadap kesehatan, tidak melakukan tindakan yang tercela. Nah, pelaku advokasi ini diantaranya adalah seorang pakar ataupun ahli. Yang kedua adalah pejabat yang berwenang. Yang ketiga adalah tokoh publik. Yang keempat adalah lembaga swadaya, masyarakat atau LSM. Selanjutnya ada perguruan tinggi, profesi dan lain-lain. Nah, yang pertama tadi adalah seorang pakar ataupun ahli. Nah, seorang pakar ataupun ahli ini merupakan suatu individu yang memiliki kemampuan dalam pemahaman yang superior dari suatu masalah. Nah, mereka memiliki pengetahuan dan kecakapan yang tinggi dalam suatu bidang tertentu. Seperti contohnya seperti seorang dokter, penasihat keuangan, terus ada pakar mesin mobil dan lain-lain. Nah, pakar ahli juga memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menyelesaikan masalah yang kompleks dengan menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. Nah, selanjutnya itu ada pejabat yang berwenang. Nah, pejabat yang berwenang ini adalah seorang yang memiliki otoritas dari wewenang dalam suatu organisasi ataupun institusi. Nah, mereka ini biasanya memiliki tanggung jawab untuk membuat keputusan dan mengambil sebuah tindakan yang sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku. Nah, pejabat yang berwenang ini dapat berupa seperti seorang direktur, manajer, ataupun pimpinan yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola suatu organisasi. Selanjutnya yaitu ada tokoh publik. Nah, tokoh publik adalah seseorang yang memiliki pengaruh ataupun reputasi yang luas di suatu masyarakat. Nah, mereka dapat berupa seorang politikus, artis, atlet, ataupun tokoh lain yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. Nah, tokoh publik ini sering memiliki wewenang dan otoritas yang luas dalam suatu bidang, tetapi tidak memiliki wewenang yang formal. Selanjutnya ada lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Nah, lembaga swadaya masyarakat atau LSM adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang sosial, budaya ataupun lingkungan. Nah, LSM ini biasanya berfungsi sebagai penyaluran bantuan, pendidikan ataupun pengembangan masyarakat. Nah, LSM ini juga sering dipimpin oleh seorang pakar ataupun ahli yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang yang terkait. Selanjutnya ada perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi ini adalah institusi pendidikan yang berfungsi untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada siswa. Perguruan tinggi ini juga biasanya dipimpin oleh seorang pakar ahli yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di dalam bidang yang terkait.
Nah, perguruan tinggi ini juga sering memiliki lembaga penelitian yang dipimpin oleh seorang pakar ahli yang berfokus pada sebuah penelitian dan pengembangan di bidang yang terkait. Selanjutnya ada profesi dalam pelaku advokasi. Nah, profesi dalam pelaku advokasi ini adalah seseorang yang berprofesi sebagai pengacara, penasehat hukum ataupun advokat. Nah, mereka juga memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas dalam hukum dan memiliki kemampuan untuk mewakili klien dalam proses hukum. Advokasi ini juga sering memerlukan seorang pakar ataupun ahli yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mendalam dalam hukum ataupun prosedur hukum. Nah, contohnya seperti seorang pakar ataupun ahli dalam bidang medis dapat berupa seorang dokter spesialis yang memiliki pengetahuan dan pengalaman luas dalam bidang medis. Selanjutnya contohnya seperti seorang pejabat yang berwenang dapat berupa seorang direktur yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya ada seorang tokoh publik yaitu dapat berupa seorang politikus yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. Selanjutnya ada seorang lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang berupa organisasi yang bergerak di bidang sosial dan dipimpin oleh seorang pakar ahli yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam suatu bidang sosial. Selanjutnya yaitu seperti contoh seorang perguruan tinggi dapat berupa universitas yang dipimpin oleh seorang pakar ataupun ahli yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang akademis. Selanjutnya ada seorang profesi dalam pelaku advokasi yaitu berupa seseorang pengacara yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas dalam hukum yang memiliki kemampuan untuk mewakili kliennya pada proses hukum. Nah, seorang advisor ataupun seorang advokasi adalah seorang penasehat yang memiliki keahlian dalam pengalaman suatu bidang tertentu. Nah, mereka ini ditunjuk oleh suatu perusahaan untuk memberikan sebuah saran, nasihat ataupun sebuah pendapat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka. Nah, ada beberapa tugas dan tanggung jawab dari seorang advisor. Nah, tugas dari sebuah advisor ini yang pertama yaitu membuat sebuah laporan. Nah, advisor ini membuat laporan perusahaan seperti strategi perusahaan ke depannya agar produknya dapat laris di pasaran. Yang kedua yaitu memberikan nasihat terkait pemasaran. Nah, advisor ini memahami strategi pemasaran dan memberikan nasihat terkait branding, positioning, komunikasi, dan permasalahan lainnya yang berkaitan dengan sebuah pemasaran. Yang ketiga yaitu memberikan arahan. Nah, advisor ini memberikan sebuah arahan bagaimana caranya agar sebuah perusahaan dapat keluar dari institusi yang rumit dan beresiko tinggi. Selanjutnya yaitu menyiapkan dan membuat sebuah proposal. Nah, advisor ini membuat proposal dan segala perencanaan dari seluruh departemen perusahaan dan segala perencanaan strategis pemasaran perusahaan secara terperinci dan secara detail. Selanjutnya yaitu menjalin kerjasama dengan pihak lain. Nah, advisor ini juga menjalin kerjasama dengan seluruh departemen perusahaan agar tetap bersatu dan kompak. Yang keenam itu ada memantau jalannya sebuah perusahaan. Nah, advisor ini memantau perkembangan perusahaan agar dapat mengetahui jika ada suatu hal yang dapat mempengaruhi kinerja pada perusahaan ke depannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Nah, advisor ini juga membantu klien dalam membentuk strategi dan pengambilan keputusan yang informasinya berdasarkan analisis dan pengetahuan. Nah, adapun tanggung jawab dari sebuah advisor. Yang pertama yaitu pemahaman yang mendalam tentang pasar.
Nah, advisor ini juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang pasar dan industri yang terkait dengan sebuah klien. Yang kedua yaitu adalah keterampilan yang dibutuhkan. Nah, advisor ini juga memerlukan berbagai keterampilan seperti analisis keuangan, pembuatan rencana, evaluasi dan penyesuaian serta dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pengembangan strategi bisnis. Nah, advisor ini juga membantu klien dalam mengembangkan strategi bisnis yang mencakup perencanaan, alur kerja, rencana tindakan, dan proyeksi di setiap aspek bisnis. Yang keempat ada analisis keuangan. Nah, analisis keuangan itu yaitu advisor untuk menganalisis keuangan klien dan memberikan saran tentang investasi, pajak, dan pengelolaan aset. Yang kelima yaitu pembuatan rencana. Advisor ini juga membantu sebuah klien dalam membentuk rencana aksi yang matang. Nah, sebagai peta jalan bagi sebuah klien untuk mencapai tujuan jangka panjang mereka. Nah, dalam beberapa konteks tersebut, advisor juga berperan sebagai mentor, pelatih, dan penyelamat dalam menghadapi tantangan kerja. Mereka juga memiliki peranan penting dalam membantu klien mencapai sebuah keberhasilan baik dalam konteks keuangan, bisnis, pendidikan, ataupun kehidupan kepribadian mereka. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari sebuah advokasi. Tujuan dari advokasi ini yang pertama yaitu membentuk pemahaman maupun kesadaran terhadap suatu masalah. Yang kedua yaitu mengubah suatu sistem ataupun lembaga ataupun program ataupun kebijakan agar responsif pada suatu kebutuhan. Yang ketiga yaitu menolong suatu kelompok yang ditolak oleh suatu lembaga ataupun sistem pelayanan. Selanjutnya yaitu melakukan tindakan nyata ataupun solusi terhadap sebuah masalah. Selanjutnya yaitu adanya keterkaitan untuk mengatasi masalah. Terus ada memberikan kepedulian alternatif solusi masalah, dan selanjutnya yaitu untuk melakukan tindak lanjut dari sebuah kegiatan. Nah, adapun yang dimaksud dalam membentuk pemahaman ataupun kesadaran. Nah, yang dimaksudnya itu yaitu membentuk pemahaman maupun kesadaran, yaitu tujuannya yang pertama dalam suatu pelaku advokasi yaitu melibatkan sebuah proses pendidikan dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang suatu masalah. Nah, dengan demikian masyarakat dapat memahami dan mengerti masalah yang dihadapi serta memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian masalah. Selanjutnya yaitu mengubah suatu sistem, lembaga atau program ataupun kebijakan. Nah, yang dimaksud di sini yaitu mengubah suatu sistem, lembaga, program ataupun kebijakan, yaitu tujuannya yaitu melibatkan sebuah proses perubahan dan reformasi untuk membuat sebuah sistem, lembaga, program ataupun kebijakan yang lebih responsif dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, dengan demikian masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih baik ke jasa dan fasilitas yang mereka perlukan. Selanjutnya yaitu menolong suatu kelompok yang ditolak oleh pelayanan, yaitu yang dimaksud di mana tujuannya yang melibatkan sebuah proses bantuan dan dukungan untuk membantu kelompok yang ditolak oleh suatu lembaga ataupun sistem pelayanan. Nah, dengan demikian kelompok tersebut dapat memperoleh akses yang lebih baik ke jasa dan fasilitas yang diperlukan. Nah, serta memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam sebuah proses penyelesaian. Selanjutnya yaitu melakukan tindakan nyata. Nah, melakukan tindakan nyata adalah tujuan keempat dari sebuah pelaku advokasi. Nah, tujuan ini juga melibatkan sebuah proses implementasi dan pelaksanaan solusi masalah yang telah ditemukan.
Dengan demikian, solusi dari masalah ini juga dapat diterapkan secara efektif dan efisien, serta memiliki dampak yang lebih besar pada masyarakat. Selanjutnya yaitu ada keterkaitan untuk mengatasi sebuah masalah. Nah, adanya ketertarikan untuk mengatasi masalah ini juga merupakan tujuan kelima dari pelaku advokasi. Nah, tujuan ini juga melibatkan proses motivasi dan inspirasi untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan suatu masyarakat dalam mengatasi masalah. Dengan demikian, masalah dapat memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian masalah dan memiliki kesempatan untuk berkontribusi pada perubahan yang lebih besar. Selanjutnya yaitu memberikan kepedulian alternatif solusi masalah. Nah, memberikan kepedulian alternatif solusi masalah yaitu adalah tujuan keenam dari pelaku advokasi. Nah, tujuan dari ini melibatkan proses penawaran dan pengembangan solusi alternatif yang lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki pilihan yang lebih luas dalam mengatasi masalah dan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian masalah. Dan yang terakhir yaitu untuk melakukan tindak lanjut dari sebuah kegiatan. Nah, untuk melakukan tindak lanjut kegiatan ini adalah tujuan terakhir ataupun tujuan yang ketujuh dalam pelaku advokasi. Nah, tujuan dari ini melibatkan proses evaluasi dan pengembangan kegiatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Dengan demikian, kegiatan dapat berlanjut dan memiliki dampak yang lebih luas. Dengan demikian, kegiatan dapat berlanjut dan memiliki dampak yang lebih besar terhadap masyarakat. Selanjutnya yaitu ada manfaat dari advokasi. Nah, manfaat dari advokasi ini yang pertama yaitu advokasi mempromosikan pemecahan masalah dan partisipasi, di mana semua upaya advokasi juga membutuhkan komunitas dan kelompok untuk bersama-sama bekerja sama dan memecahkan suatu masalah. Nah, dari pengorganisasi logistik, upaya advokasi hingga pengorganisasian protes publik. Nah, masyarakat akan membutuhkan keterampilan koordinasi untuk memastikan kelancaran fasilitas dari upaya advokasi. Manfaat yang kedua yaitu advokasi menyoroti sumber daya dan layanan yang tersedia, di mana meskipun advokasi bekerja untuk memperjuangkan hak-hak individu dan kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat, eksternalisasi positif dari advokasi adalah ditemukannya sumber daya dan layanan yang mungkin tersedia untuk membantu upaya advokasi, apakah itu menjadi sumber daya keuangan tambahan untuk mendanai inisiatif advokasi lebih lanjut ataupun layanan pemerintah yang dapat membantu kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Nah, advokasi yang lebih besar dapat memungkinkan orang untuk memanfaatkan sumber daya dan layanan yang sebelumnya dianggap tidak bisa dicapai. Nah, manfaat selanjutnya yaitu advokasi mendidik komunitas yang lebih besar. Nah, seringkali orang tidak menyadari ketidakadilan dan keluhan yang dihadapi kelompok di seluruh dunia. Dan upaya advokasi dapat membantu menjelaskan dan mendidik masyarakat luas tentang masalah tersebut. Nah, advokasi ini adalah proses pembelajaran dan dapat membantu membekali orang-orang dengan keterampilan yang mereka butuhkan. Nah, untuk membela dan menuntut hak-hak mereka. Manfaat selanjutnya yaitu advokasi menumbuhkan rasa hormat untuk suatu tujuan. Nah, advokasi ini penting karena tidak hanya membantu membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, tetapi juga menumbuhkan rasa hormat terhadap isu-isu yang menjadi perhatian dunia saat ini. Nah,
Menumbuhkan rasa hormat dan solidaritas merupakan bagian integral dari upaya advokasi untuk bergerak maju dan memungkinkan sebuah individu, kelompok, dan orang-orang yang berkuasa untuk menemukan kesamaan dan memecahkan masalah secara sipil. Nah, adapun manfaatnya selanjutnya yaitu advokasi membuat orang merasa lebih kuat. Nah, seringkali individu mungkin takut untuk merasa kurang motivasi ketika mencoba mengadvokasikan isu-isu yang memiliki niat pribadi yang besar karena mereka sendirian. Nah, jaringan mendukung yang kuat dapat membantu orang berpendapat kembali dorongan mereka dan memicu momentum. Upaya advokasi ini juga berkembang ketika dilaksanakan dalam konteks kelompok karena masyarakat diperkuat oleh kehadiran dan kehendak orang lain. Nah, manfaat selanjutnya yaitu advokasi membantu LSM untuk berkembang. Organisasi nirlaba dan LSM juga seringkali didirikan di atas tujuan ataupun misi utama yang bekerja untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Nah, advokasi ini juga tujuannya tentu akan membantu sebuah organisasi nirlaba yang berjuang mencapai tujuan tersebut dan akan mengumpulkan perhatian yang lebih besar dari mata publik. Nah, di mana yang akan membantu mereka membuat perubahan di dunia itu melalui ambisi, harapan, dan impian mereka untuk di masa yang akan datang ataupun di masa depan. Advokasi juga merupakan sebuah proses yang berfokus pada perubahan dan penyelesaian masalah melalui pendidikan, edukasi, dan bantuan. Nah, advokasi juga dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam mengatasi sebuah masalah. Nah, ada juga nih beberapa manfaat advokasi secara umum. Nah, yang pertama yaitu membentuk pemahaman dan kesadaran. Nah, advokasi ini juga membantu masyarakat untuk memahami dan mengatasi masalah yang dihadapi. Nah, dengan demikian masyarakat dapat memiliki kesadaran yang lebih baik tentang masalah dan memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam sebuah proses penyelesaian masalah. Yang kedua yaitu mengubah sistem dan lembaga. Nah, advokasi juga dapat membantu dan mengubah sistem dan lembaga yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki akses yang lebih baik ke jasa dan fasilitas yang diperlukan. Yang ketiga yaitu menolong kelompok yang ditolak. Nah, advokasi juga dapat membantu dan menolong kelompok yang ditolak oleh suatu lembaga ataupun suatu sistem pelayanan. Dan dengan demikian, kelompok tersebut dapat memiliki akses yang lebih baik ke jasa dan fasilitas yang diperlukan. Selanjutnya yaitu melakukan tindakan nyata. Nah, advokasi juga dapat membantu melakukan tindakan nyata ataupun atas solusi masalah yang telah ditemukan. Dengan demikian, solusi masalah dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Yang kelima yaitu meningkatkan kesadaran dan kemampuan. Nah, advokasi juga dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengatasi sebuah masalah. Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian masalah. Yang keenam yaitu memberikan kepedulian alternatif solusi masalah. Nah, advokasi juga dapat memberikan kepedulian alternatif solusi masalah. Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki pilihan yang lebih luas dalam mengatasi sebuah masalah. Yang ketujuh yaitu meningkatkan kualitas hidup. Advokasi dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, dengan demikian masyarakat dapat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian masalah. Selanjutnya yaitu meningkatkan kesadaran dan kemampuan kelompok.
Nah, advokasi dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan kelompok yang ditolak. Dengan demikian, kelompok tersebut dapat memiliki akses yang lebih baik ke jasa dan fasilitas yang diperlukan. Selanjutnya yaitu meningkatkan kesadaran dan kemampuan pemerintah. Nah, advokasi dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan pemerintah dalam mengatasi masalah. Nah, dengan demikian pemerintah dapat memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian masalah. Selanjutnya yaitu meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat, yaitu advokasi dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengatasi sebuah masalah. Dengan demikian masyarakat dapat memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian masalah. Selanjutnya yaitu meningkatkan kesadaran dan kemampuan dari lembaga. Nah, advokasi dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan lembaga dalam mengatasi sebuah masalah. Dengan demikian, lembaga dapat memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian masalah. Selanjutnya yaitu meningkatkan kesadaran dan kemampuan sistem. Nah, advokasi dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan sistem dalam mengatasi masalah. Dengan demikian, sistem dapat memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian masalah. Selanjutnya yaitu meningkatkan kesadaran dan kemampuan tokoh publik. Nah, advokasi dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan tokoh publik dalam mengatasi sebuah masalah. Nah, untuk itu tokoh publik juga dapat memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian masalah. Selanjutnya yaitu meningkatkan kesadaran dan kemampuan dari perguruan tinggi. Nah, advokasi juga dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan perguruan tinggi dalam mengatasi sebuah masalah. Untuk itu, perguruan tinggi tidak dapat memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian masalah. Nah, selanjutnya yaitu meningkatkan kesadaran dan kemampuan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Nah, advokasi ini juga dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan dari lembaga swadaya masyarakat dalam mengatasi sebuah masalah, yaitu lembaga swadaya masyarakat ataupun LSM dapat memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian masalah dari tersebut. Selanjutnya yaitu meningkatkan kesadaran dan kemampuan profesi, yaitu advokasi juga dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan profesi dalam mengatasi sebuah masalah. Dan dengan demikian profesi juga dapat memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada. Selanjutnya yaitu meningkatkan kesadaran dan kemampuan dari pakar. Nah, advokasi dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan pakar dalam mengatasi masalah. Untuk itu, kemampuan itu berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian. Selanjutnya yaitu meningkatkan kesadaran dan kemampuan pejabat yang berwenang. Selanjutnya yaitu meningkatkan kesadaran dan kemampuan dari tokoh publik. Selanjutnya yaitu meningkatkan kesadaran dan kemampuan dari perguruan tinggi, terus meningkatkan kesadaran dan kemampuan pejabat yang berwenang, terus meningkatkan kesadaran dan kemampuan dari LSM ataupun lembaga swadaya masyarakat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis advokasi. Nah, menurut Schneider yang dikutip dari e-paper Scribe oleh Hartiwi Parwoto. Nah, adapun jenis-jenis advokasi secara umum, yaitu yang pertama ada advokasi klien. Nah, advokasi klien ini merupakan jenis advokasi yang tujuan akhirnya itu untuk berjuang memenangkan suatu masalah terhadap suatu sistem ataupun suatu lembaga.
Nah, advokasi klien ini juga merupakan sebuah proses yang berfokus pada perubahan dan penyelesaian masalah melalui pendidikan, edukasi, dan bantuan. Dalam konteks bisnis, advokasi klien memberikan bantuan klien dalam meningkatkan kesadaran serta kemampuan dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Nah, berikut ada beberapa manfaat dari advokasi klien. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran dan kemampuan. Nah, advokasi klien ini membantu meningkatkan kesadaran dan kemampuan klien dalam mengatasi sebuah masalah yang dihadapi. Nah, dengan demikian klien dapat memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian masalah. Nah, advokasi klien ini juga merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sebuah pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu terjangkau sumber ataupun pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Nah, tujuan utama dari advokasi klien ini yaitu membantu sebuah klien yang mengalami diskriminasi ataupun ketidakadilan dalam mendapatkan hak-haknya. Nah, advokasi klien ini juga sering disebut sebagai advokasi klien ataupun client advocation. Selanjutnya yaitu ada advokasi masyarakat. Nah, advokasi masyarakat ini merupakan jenis advokasi yang dilakukan untuk membantu masyarakat agar bisa memperoleh pelayanan yang sesuai. Nah, advokasi masyarakat ini juga adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk membantu masyarakat agar dapat memperoleh pelayanan yang sesuai, terkhususnya fokusnya untuk mempengaruhi ataupun melakukan perubahan-perubahan hukum dan kebijakan publik pada tingkat lokal maupun nasional. Nah, advokasi masyarakat ini juga melibatkan proses-proses politik yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah yang berkuasa. Selanjutnya ada advokasi legislatif. Nah, advokasi legislatif ini adalah jenis advokasi yang jenisnya dilakukan untuk mempengaruhi proses pembuatan suatu kebijakan ataupun suatu undang-undang. Nah, di mana advokasi legislatif ini adalah kegiatan yang dilakukan dalam proses yang dibahas tentang undang-undang. Nah, di mana tujuan utamanya yaitu adalah mempengaruhi proses pembuatan undang-undang dan kebijakan publik. Di mana advokasi legislatif ini melibatkan aktivitas advokasi yang dilakukan dalam proses pembahasan undang-undang seperti berbicara, berargumen, dan bernegosiasi atas nama sebuah klien individual ataupun suatu organisasi. Nah, adapun manfaat dari masing-masing advokasi ketiganya yaitu yang pertama advokasi klien, yaitu membantu klien untuk memperoleh hak-haknya dan mengatasi diskriminasi. Selanjutnya yaitu advokasi masyarakat, membantu masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang sesuai dan memengaruhi kebijakan publik. Yang ketiga yaitu advokasi legislatif, yaitu mempengaruhi proses pembuatan undang-undang dan kebijakan publik. Dengan demikian, advokasi klien berfokus pada membantu individu ataupun advokasi masyarakat yang berfokus pada membentuk masyarakat, dan advokasi legislatif yang berfokus pada mempengaruhi proses pembuatan undang-undang dan kebijakan publik. Nah, selanjutnya jenis advokasi yang umum yaitu yang pertama advokasi hukum. Advokasi hukum ini berkaitan dengan upaya memperjuangkan keadilan melalui jalur hukum dan sistem peradilan. Yang kedua ada advokasi kesehatan yang menyoroti isu-isu kesehatan masyarakat dan memperjuangkan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan. Selanjutnya ada advokasi lingkungan. Nah, di mana advokasi lingkungan berfokus pada perlindungan lingkungan hidup dan peningkatan kesadaran pentingnya menjaga alam. Selanjutnya ada advokasi pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan
berkualitas bagi semua kalangan. Selanjutnya ada advokasi bisnis. Nah, advokasi bisnis ini mengacu pada tindakan yang diambil oleh perwakilan bisnis untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, serta undang-undang, peraturan, dan pengaturan administratif yang mempengaruhi sektor bisnis tersebut. Nah, advokasi juga berupaya untuk membela ataupun memperjuangkan suatu tujuan ataupun kepentingan tertentu. Nah, di mana ada beberapa jenis dan manfaat dari advokasi, yang itu advokasi administratif, yang manfaatnya itu membantu pihak yang bermasalah untuk memperoleh hak-haknya, untuk menyelarasikan hubungan nilai-nilai yang ada. Yang ketiga, menyelesaikan dan mengatasi sengketa ataupun masalah. Yang keempat, alat untuk mencari suatu keadilan. Selanjutnya ada advokasi hukum. Nah, di mana contoh dari advokasi hukum ini dilakukan berdasarkan penugasan yang diberikan secara tertulis atau oleh menteri ataupun pimpinan kepada pemberi advokasi hukum. Nah, biasanya dilakukan melalui jalur peradilan ataupun menyelesaikannya secara alternatif sengketa. Selanjutnya ada advokasi lingkungan, di mana advokasi lingkungan ini melibatkan upaya untuk memperjuangkan hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya bagi suatu kelompok-kelompok yang rentan terhadap suatu masyarakat. Nah, di mana advokasi lingkungan ini berkaitan dalam perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia. Selanjutnya ada advokasi pendidikan, di mana advokasi pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, serta di mana memperjuangkan hak bagi semua individu. Advokasi pendidikan ini juga melibatkan upaya untuk meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan sebuah keputusan. Selanjutnya ada advokasi bisnis. Advokasi bisnis ini melibatkan upaya untuk mempengaruhi kebijakan bisnis dan memperjuangkan hak-hak bisnis. Advokasi bisnis ini juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan dalam konteks bisnisnya. Nah, manfaat dari advokasi ini yaitu perubahan pada kebijakan, di mana advokasi dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan di tingkat pemerintah ataupun organisasi. Nah, yang kedua itu adalah pemberdayaan komunitas. Nah, advokasi dapat memperkuat suatu komunikasi yang mungkin kurang terwakili ataupun tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya. Selanjutnya yaitu mengubah sikap masyarakat, di mana melalui sebuah kampanye advokasi, masyarakat dapat diberikan yang lebih baik tentang suatu isu-isu ataupun suatu permasalahan yang dapat mengubah sikap dan persepsi mereka ataupun masyarakat terhadap masalah tertentu. Selanjutnya yaitu perlindungan hak asasi manusia, di mana advokasi juga sering kali berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, membantu melawan ketidakadilan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia di berbagai tingkat. Nah, dengan demikian advokasi memiliki berbagai manfaat dan dapat dilakukan dalam berbagai bidang, termasuk advokasi administratif, advokasi hukum, advokasi lingkungan, advokasi pendidikan, advokasi bisnis, terus ada advokasi dan lain-lainnya. Selanjutnya ada strategi dalam melakukan sebuah advokasi. Nah, yang pertama yaitu membangun jaringan dengan organisasi-organisasi akar rumput. Yang kedua, misalnya perserikatan organisasi, federasi, dan mengayomi lain-lainnya. Yang ketiga yaitu mempererat komunikasi dengan melakukan kerjasama dengan para pejabat dan partai politik dengan tujuan untuk berorientasi reformasi pada pemerintahan.
Nah, yang keempat itu melakukan lobby-lobby antara instansi, pejabat, organisasi kemahasiswaan dan kemasyarakatan. Selanjutnya yaitu melakukan kampanye dan kerja media untuk ajang publikasi. Selanjutnya melewati aksi peradilan. Terus yang terakhir yaitu mengajak dan menerjunkan masyarakat untuk melakukan demonstrasi. Nah, di mana strategi dalam melakukan advokasi itu yaitu tadi dia membangun jaringan dengan organisasi akar rumput. Nah, membangun jaringan dengan organisasi akar rumput atau grassroots adalah strategi penting dalam advokasi dan pengembangan masyarakat. Nah, ada beberapa contoh tentang bagaimana membangun jaringan dengan organisasi akar rumput. Nah, yang pertama yaitu membangun jaringan. Membangun jaringan dengan organisasi akar rumput melibatkan kerjasama dengan perserikatan, organisasi federasi, dan mengayomi lain-lainnya. Nah, tujuannya untuk mempererat komunikasi dan meningkatkan koordinasi antara organisasi. Nah, yang kedua itu ada strategi dari advokasi. Nah, strategi dari advokasi ini juga melibatkan berbagai cara seperti membangun jaringan dengan organisasi akar rumput, mempererat komunikasi dengan melakukan kerjasama para pejabat dan partai politik, terus dari itu melakukan lobby-lobby antara instansi pejabat, kemahasiswaan dan kemasyarakatan, dan lain-lain. Nah, di jaringan akar rumput ini memungkinkan pesan yang sudah tersampaikan secara baik untuk mendorong anggota dalam rumah tangga ataupun unit terkecil dalam suatu kelompok masyarakat untuk melakukan secara tepat. Nah, membangun jaringan tingkat akar rumput memerlukan kerjasama yang tinggi dan koordinasi yang baik. Selanjutnya yaitu regrouping dan membangun jaringan LSM, yaitu membangun jaringan LSM ataupun lembaga swadaya masyarakat dapat dilakukan dengan pendekatan yang pertama yaitu membangun akar rumput. Pendekatan ini menekan kerjasama dalam program dan mengembangkan gagasan berdasarkan kerangka berpikir teori sosial secara radikal. Nah, perjuangan gerakan perempuan akar rumput atau Kita Kartini. Nah, gerakan perempuan akar rumput telah berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan membangun jaringan dalam organisasi lainnya untuk meningkatkan pengaruh mereka. Nah, dengan demikian jaringan dengan organisasi akar rumput, masyarakat dapat meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan pengaruh mereka dalam proses pengambilan keputusan dan mengembangkan masyarakat. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai mengajak dan menerjunkan masyarakat untuk melakukan demonstrasi. Nah, dalam strategi yang merupakan bagian dari strategi dalam melakukan sebuah advokasi. Nah, di mana mengajak dan menerjunkan masyarakat untuk melakukan demonstrasi yaitu proses yang kompleks dan memerlukan strategi yang tepat. Nah, ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam mengajak dan menerjunkan masyarakat untuk melakukan sebuah demonstrasi. Yang pertama yaitu pengumpulan sebuah informasi. Untuk pengumpulan sebuah informasi tentang isu yang akan diangkat dalam demonstrasi. Nah, informasi ini juga dapat berupa data, statistik, ataupun cerita-cerita yang relevan dengan isu tersebut. Nah, informasi yang akurat dan relevan dapat membantu dan meningkatkan kesadaran dan keseriusan masyarakat terhadap isu-isu yang ada. Yang kedua yaitu pengembangan strategi. Nah, untuk membuat strategi yang jelas dan efektif untuk mengajak masyarakat melakukan demonstrasi. Nah, strategi ini harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti lokasi, waktu, dan jumlah partisipan. Pastinya bahwa strategi ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu pengembangan komunikasi. Nah, untuk membuat komunikasi yang lebih efektif dengan masyarakat, komunikasi ini dapat berupa pengumuman, poster, ataupun media sosial. Pastikan bahwa pesan yang disampaikan jelas, singkat, dan mudah dipahami.
Selanjutnya yaitu pengembangan organisasi. Nah, dalam pengembangan organisasi yang lebih efektif dapat membantu meningkatkan kesadaran dan keseriusan masyarakat terhadap demonstrasi. Nah, organisasi ini juga dapat berupa tim yang terdiri dari individu-individu yang berkomitmen terhadap isu-isu tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada pengembangan partisipasi, yaitu mengajak masyarakat untuk bergabung dengan organisasi terkait dengan isu-isu tersebut, terus mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membahas isu-isu tersebut dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, selanjutnya ada mengembangkan keseriusan. Nah, dengan mengembangkan keseriusan ini masyarakat dapat melakukan dengan cara mengadakan demonstrasi yang lebih efektif dan jelas, menggunakan media sosial untuk meningkatkan kesadaran, serta mengadakan pertemuan untuk membahas isu-isu tersebut dan meningkatkan keseriusan masyarakat. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, masyarakat dapat diajak dan diorganisasi dan dapat organisir untuk melakukan sebuah demonstrasi yang lebih efektif dan jelas. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini dalam pemaparan materi. Saya Salsabila Bortarigan dengan NIM 210320020 menutup video ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.